kita akan membahas tentang trend line. Oh iya, sebelumnya akan menjelaskan tentang market sentiment ya. Market sentiment yaitu yang pertama buy stops dan sell stops berupa konsolidasi. Yang kedua adalah trend line. Yang pertama adalah buy stop dan sell stops yang berupa konsolidasi. Ya, ini adalah konsolidasinya yang saya namakan konsolidasi itu ada di sini. Yaitu dia yang akan meng-create buy stops. Yang ini akan menjadi SL dari seller. Yang kedua, sell stops yang akan menjadi SL dari buyer. Jadi orang yang membeli, yang buy di sini dia akan membuat biasanya menaruh stop loss-nya di sini. Atau mungkin juga ada yang agak mau lebih jauh dikit, mereka akan taruh 10, 20 atau 30 pips di bawah. Sama, ini buy stops dari SL dari seller juga begini. Yang sell di sini atau sell yang di sini dia akan menganggap ini adalah level resisten sehingga dia akan menaruh stop loss-nya di sini. Nah, apa gunanya sih sebetulnya? Jadi orang-orang yang kalau kita beli itu harus ada yang jual dan kalau misalkan kita jual itu harus ada yang beli. Nah, itu berupa stop loss. Kalau misalkan kita sell, lalu tentunya ada orang yang harus buy di situ. Buy-nya dari mana? Buy-nya dari stop loss kita yang kita pasang di stop loss sell dari kita. Itulah namanya pairing order, sehingga itulah yang dinamakan liquidity yang di atas sini dan yang di bawah sini. Begitu juga yang di atas sini, waktu lagi price-nya di sini. Maka dia juga akan ada liquidity di sini yang biasanya akan orang akan menaruh stop loss-nya untuk mereka yang sell. Ini juga tapi ini ada juga yang menjadi buy stops juga. Mereka menganggap juga, wah kalau misalkan price lewat atas sini, aku mau buy otomatis, stop loss-nya di bawah sini. Gitu. Ini adalah yang pertama, market sentiment, yaitu buy stops dan sell stops berupa konsolidasi. Sorry. Sedangkan kalau yang berupa trend line itu adalah seperti ini. Price bergeraknya kurang lebihnya seperti ini. Nah, sehingga di sini seperti ada satu trend line yang sebetulnya itu tidak sama ya seperti tadi, seperti level liquidity ini. Sebetulnya mereka tidak menciptakan liquidity kok. Tetapi price itu membuat mata kita tertuju ke sini. Sehingga banyak orang yang menaruh stop loss-nya di sini atau buy stop-nya di sini. Begitu juga sama dengan ini. Mereka tidak menaruh buy stop sih,
Tapi setiap kali begitu mulai ada 1, 2, 3, maka setiap kali price itu turun atau ada di sekitar sebelah sini, maka dia akan buy otomatis. Lalu sesudah itu waktu lagi turun, apalagi udah mulai naik lagi, maka dia juga akan buy lagi, tambah posisi di sini. Begitu juga waktu lagi di sini. Tetapi seringkali yang ada kemudian price itu mulai naik dan turun. Mengambil semua stop loss yang ada di sini. Jadi ini adalah trend line. Sedangkan yang ini adalah konsolidasi. Dua ini menciptakan market sentiment. Nah, kita lihat ada banyak sekali yang seperti ini ya. Seperti ini juga adalah trend line. Lalu mana lagi? Yang ini adalah trend line. Lalu mana lagi? Ini juga adalah trend line. Yang mana lagi? Ini juga adalah trend line. Ingat ini adalah trend line 1 jam ya. Maksudnya ini chart 1 jam. Jadi kalau misalkan di breakdown ke chart yang 15 menit atau 5 menit itu menyediakan banyak pips. Coba kita lihat ya. Ke 15 menit ini di 22 Agustus. 15 menit 22 Agustus. Nah, seperti ini. Jadi ini jelas seperti trend line, lalu ini juga trend line. Dan ini seringkali kita lihat ada di chart ya. Seringkali kita lihat ada di chart. Jadi kita harus memperhatikan sebetulnya kayak gimana sih. Nah, inilah yang disebut dengan liquidity. Banyak orang yang menaruh harapan waktu lagi dia touch di sini, wah akan naik. Berarti kalau gitu nanti waktu lagi touch ini berharap juga naik. Karena kenapa? Karena di sini naik, naik terus dan naik terus gitu. Tiba-tiba sekali waktu dia ambil liquidity ini, semua stop loss yang ada di bawah sini tuh diambil. Dan kurang lebih cara kerjanya itu hampir sama, seperti itu terus gitu ya. Jadi sehingga kayak misalkan juga ini. Jadi sehingga mungkin ada yang bisa trading dengan cara trend line. Tapi saya di sini mau mengatakan bahwa kalau misalkan memang masih belum begitu mahir menggunakannya, kayaknya kita harus hati-hati sebab level-level ini akan di-take. Sama seperti kalau kemarin-kemarin itu di video-video sebelumnya saya ada sempat bicara tentang buy stops di per Euro USD NFP ya kalau nggak salah ya. Jadi ini juga semua ini ada trend line seperti ini. Dan itu adalah digunakan untuk membangun satu sentimen. Kalau ini trend line-nya agak jauh nih, agak lama. Ini juga merupakan satu trend line juga. Yang ini belum diambil karena kenapa? Karena ternyata di sini ternyata dia naik lagi, berkata bahwa wah, ini bakal naik terus. Ternyata enggak, price enggak seperti itu. Makanya begitu dia touch, naik ke sini, orang berpikir, wah bakal naik lagi nih. Bakal make new high lah. Ternyata enggak, begitu dia naik ke sini, maka dia habisin sampai ke sini, mengisi daerah, mengambil void di sini, kekosongan, dan juga dia akan bouncing di daerah sini. Akan mulai menaik-naik lagi. Begitulah price itu bergerak. Jadi untuk teman-teman, kita juga harus hati-hati bagaimana melihat kecenderungan satu price untuk bergerak. Seperti ini juga setiap kali juga pasti ada aja yang bisa digambar gitu ya. Gambaran-gambaran ini selalu ada, akan selalu ada, dan memang bisa ditradingkan. Tapi kita tentu harus hati-hati di sini. Seperti ini. Kemudian dia turun. Nah, ada juga orang yang patternnya adalah seperti ini. Begitu dia turun, ntar dia balik ke sini, menyentuh garis ini, lalu dia mulai turun lagi ke bawah.
Sebetulnya bukan garis ini, tetapi dia mengisi fair value gap kekosongan yang ada di tempat ini. Termasuk juga dengan level, kisaran level yang old high yang dulu. Gitu ya. Lalu dia mulai turun lagi, kembali naik lagi. Begitulah selanjutnya. Nih seperti ini juga trendline yang nantinya akan dihabisin dengan turun. Itulah satu market sentiment yang kita bisa lihat dengan menggunakan trendline. Pada akhirnya, semua likuiditas itu akan diambil. Semua stop loss itu kebanyakan akan diambil. Karena itulah kenapa sebabnya kita nggak bisa, kalau buat saya ya, kita tidak menahan posisi lama-lama. Sebab akhirnya kita akan menjadi likuiditas yang akan diambil nantinya. Gitu, ini naik, dia turun cuman sampai sini. Tapi lihat, hari ini tanggal 4 September. Kemudian besoknya, keesokan harinya, ini akan diambil. Sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat dari sini, dia itu sedang membuat liquidity equal low. Jadi kalau kita hapus, dia sedang membuat liquidity equal low. Maka begitu ada di sini, dia mengisi daerah kosong hanya sedikit memang, tapi itu berlaku. Daerah kosong di sini, diambil, lewatin sedikit, lalu price turun dengan cepat, mengambil liquidity di hari Selasa. Begitu juga dengan ini. Menurut saya ini terlalu cepat sih. Nanti pasti akan diambil juga level ini. Tapi kita masih belum ambil. Kita masih belum ambil. Ini juga merupakan satu trendline besar. Trendline yang ini juga ini sih sudah diambil ya dengan yang ini ya. Ini ada daerah kosong, tapi kita mau melihat bagaimana nanti price bergerak. Jadi begitu teman-teman, kalau ingin untuk trading berdasarkan trendline, maka kemungkinan harus hati-hati karena trendline itu juga akan diambil liquidity-nya. Kalau saya sendiri, kalau trade, lebih cenderung untuk melihat trendline itu sebagai salah satu area liquidity di mana sloping-nya itu akan diambil. Jadi price itu sama seperti ini, slope ke bawah, maka nanti high ini itu akan diambil nantinya. Jadi kita mengantisipasi kapan saatnya, hari apa, apakah ada news yang di Forex Factory bisa kita lihat berkaitan dengan pair yang kita tradingkan. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat.